pertolongan pertama pada korban dengan trauma kepala di pre-hospital ya. Memang ini hal yang luar biasa yang sangat-sangat penting bagaimana seperti yang ini ya, sedikit kepedulian Anda, kepedulian kita semua dapat menyelamatkan jiwa ya. Seperti kita di PPNI Jember selalu kita tekankan kepada teman-teman, mari kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain ya. Kita harus saling peduli ya. Dalam hal ini kita ternyata sedikit kepedulian kita bisa menyelamatkan jiwa di dalam kondisi kegawat daruratan. Okay? Nah ini mencegah ya. Ternyata tujuan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu yang utama adalah untuk mencegah kematian ya. Kemudian juga pertolongan pertama yang tepat sebelum tenaga medis yang lebih mampu datang dan dapat mencegah kecacatan ya. Diharapkan nanti teman-teman kita semua bisa menjadi perawat-perawat yang mampu melakukan hal ini sehingga kita bermanfaat dan bisa menyelamatkan ya, bisa mencegah kematian juga mencegah terjadinya kecacatan. Nah, ini ya. Ketika prinsip daripada saat kita melihat kecelakaan, ini prinsipnya yang paling penting yaitu hubungi 119 ya, Public Safety Center ya. Kemudian 3A, amankan diri, amankan korban dan amankan lingkungan. Jangan lupa ini harus kita bawa ya, apalagi dalam kondisi pandemi Covid kemarin ya. Ini hal yang luar biasa, jangan sampai kita mengamankan namun kita tidak aman ya. Bukan berarti egois, tapi karena kita masih bisa menolong yang lainnya. Jadi kita harus mengamankan diri, mengamankan korban, baru amankan lingkungan. Ya. Pastikan bahwa korban itu masih hidup. Ya. Dengan apa? Dengan kita rasakan hembusan napas. Namun ketika itu terjadi di kondisi pandemi, kemarin kita cukup dengan mendekatkan tangan ya. Kita melihat pergerakan naik turunnya dada korban untuk memastikan apakah korban bernapas dan kita lihat pergerakan dinding dadanya. Ya. Kemudian bisa kita periksa bantalan kuku korban dan menekannya ya. Bila sudah dari awal pucat dan dingin atau awalnya kemerahan dan diberi tekanan selama 2 detik, kita lepas kemudian tetap menjadi pucat dan tidak kembali, maka ini ada tanda-tanda bahwa korban sudah meninggal. Nah, bila korban itu hidup, ya, kita harus pastikan bahwa korban itu sadar ya. Kita panggil ya, alert ya, korban merespon dan dapat berkomunikasi ya. Ini pasien sadar. Kemudian ada kita pakai respon suara, kita panggil, Pak, Bu, Pak, Bu. Nah, kita tepuk-tepuk, kemudian apabila korban hanya respon sementara, kemudian cenderung tertidur lagi, kita panggil lagi, Pak, bangun, Pak. Kemudian korban bangun dan tidur lagi, kita harus curiga bahwa mulai ada tanda-tanda penurunan kesadaran. Ya. Kemudian kita pakai respon nyeri. Ya. Kita rangsang dengan nyeri korban, apakah korban ada reaksi atau tidak. Ya. Apakah berespon hanya bila diberi rasa nyeri saja, atau responnya hanya berupa erangan, atau usaha untuk menepis daripada rangsang nyeri yang kita berikan, atau bahkan unrespon ya, tidak ada respon sama sekali. Itu kita pastikan korban sadar atau tidak ya. Nah, berikutnya bila korban sadar dan mengeluh sesak, ini yang seperti tadi sudah disampaikan oleh materi sebelumnya, yaitu kita harus melepaskan benda yang mengikat pada tubuh korban ya. Apa? 1, mungkin korban memakai helm ya. Kemudian 2, jaket, dasi bila ada ya, buka kancing kemeja. Yang ketiga, pengait celana korban kita buka juga tanpa membuka resletingnya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi pengait celana kita buka tanpa membuka resletingnya. Kemudian yang keempat, longgarkan ikat pinggang ya. Longgarkan ikat pinggang. Terus yang kelima, jangan memberi minum ya. Ini yang paling penting kalau kita melihat bagaimana di masyarakat awam yang dulunya nggak paham ya. Ini perlu kita berikan pemahaman, jangan sampai korban ini biasa ada dikasih minum, diberikan teh manis dan ini ya. Ini akan berisiko terjadinya aspirasi. Ya. Kemudian kita tunggu sampai bantuan medis datang. Ya. Nah, ini
bagaimana kaidah kita menjaga tulang leher? Yang paling penting sekali, jangan sampai kita menolong namun ternyata menimbulkan efek yang merugikan untuk korban, ya. Jangan senang-senang kita ada korban kecelakaan truk gitu, langsung kita angkat saja, kita pindah, wah korbannya nggak ada keluhan apa-apa, korbannya sudah anteng. Nah, ternyata korbannya sudah meninggal. Gara-gara apa? Gara-gara ada fraktur servikal, kita keliru, kita tidak benar dalam mentransport pasien, korban, ya, sehingga menimbulkan hal yang sangat merugikan, ya. Ini penolong memasukkan keempat jari-jari tangan ke punggung korban, persis pada tepi kiri dan kanan leher korban, dengan ibu jari mengunci pada pundak korban, ya. Kemudian jepit kepala korban dengan kedua lengan bawah agar posisinya tetap tegak lurus. Dan ini kita lakukan tindakan sampai sudah ada alat pelindung leher yang tersedia. Okay? Nah, sekarang sedikit bagaimana kita melepas helm, tadi sudah dibahas. Bagaimana ketika korban berkendaraan kemudian jatuh, ternyata korbannya masih memakai helm. Nah, helmnya jangan langsung kita cepat saja gitu ya. Kita langsung sebegitu mudahnya kita melepas helm, namun ternyata sangat-sangat merugikan bagi korban, ya. Ternyata ada caranya, ya. Cara bagaimana kita melepas helm, ya. Nah, ini ada dua penolong dalam hal ini, ya. Penolong pertama menjaga kepala dan leher korban seperti gambar ini, ya. Agar tidak bergerak dan meletakkan kedua tangan pada leher dan kepala jari-jari pada rahang bawah korban, ya. Posisi ini mencegah untuk apabila helm dibuka ikatnya tergelincir, ya. Takut tergelincir maka dipegang oleh ini untuk mengamankan posisi servikal, ya. Penolong kedua melepas tali helm dari kaitannya atau bila sulit bisa dipotong, ya. Kemudian selanjutnya penolong kedua meletakkan satu tangan pada sudut rahang dengan ibu jari pada satu sisi dan jari-jari lainnya pada sisi yang lain seperti di gambar ini, ya. Sementara tangan yang lain melakukan penekanan atau menopang di bawah kepala pada area belakang kepala yang tujuannya untuk menggantikan tugas penolong yang pertama. Berikutnya penolong yang pertama kemudian melebarkan helm ke kedua sisi, ya, kanan kiri gitu dilebarkan. Kemudian melepaskan helm. Bila helm itu ada tertutup, ya, maka tutup kaca kan, kita akan pakai helm kaca tertutup itu, ya, maka kaca penutupnya harus dilepaskan terlebih dahulu, ya. Itu cara melepas helm. Nanti kalau misalkan ada pelatihan PPGD atau BTCLS bisa langsung dipraktekkan bersama-sama, ya, terkait bagaimana melepas helm ini. Mudah-mudahan nanti suatu saat ini di UDS ini nanti mahasiswa yang mau lulus nanti semoga bisa dibekali pelatihan BTCLS sehingga semakin semakin memiliki kompetensi yang luar biasa dari calon perawat, ya, ketika sudah lulus dibekali BTCLS sehingga bisa melakukan pertolongan yang luar biasa. Juga nantinya ini akan sangat bermanfaat ketika sudah menjadi anggota kita, ya, menjadi anggota PPNI. Nah, bila korban tidak sadar, pastikan saluran napas tidak tersumbat, ya. Kita pastikan bahwa saluran napas tidak tersumbat. Nah, ciri-ciri saluran napas tersumbat bila ada suara napas tambahan, ya, seperti berkumur atau mendengkur, ya. Periksa apakah ada cedera pada kepala dan leher, ya. Jika tidak terdapat cedera, aman lehernya, ya, maka kita bisa membuka jalan napas dengan melakukan head-till chin lift karena servikalnya aman, ya. Bila kita ragu mungkin ada trauma leher, maka kita bisa membebaskan napas dengan cara kita melakukan jaw thrust, ya, membuka rahang, ya. Kemudian ini, ya, jaw thrust, ya. Ini apabila ada suara kumur-kumur, ya, seperti ada cairan, ada darah, muntahan, itu korban bisa kita iringkan, ya, agar cairan tersebut keluar, ya. Miringkan tubuh korban ke satu sisi yang memungkinkan cairan dalam mulut korban mengalir keluar sehingga terhindar dari aspirasi, ya. Nah, bila korban tidak sadar lagi, tergeletak dan tidak bergerak sama sekali, yang paling penting kita ingat, ya,
upaya ini kita lakukan agar jalan napas tetap bebas dan tidak memperburuk kondisi korban. Jadi harapannya kita menolong dan betul-betul bermanfaat untuk korbannya, bahkan nanti korban bisa tertolong ya. Jangan pindahkan korban jika kita sebagai petugas kesehatan tidak sedang bertugas. Dan yang paling penting lagi, kita tidak membawa peralatan ya. Alangkah lebih baiknya jika kita telepon bantuan ya, dan minta masyarakat sekitar untuk membantu alur lalu lintas sampai petugas betul-betul aman, ambulan datang ya. Jadi kita atur lalu lintasnya jangan sampai terlalu berkerumun, bahkan nanti ini jangan sampai tertabrak korban ini ya, karena lalu lintas yang tidak kita amankan ya. Kemudian selama menunggu petugas datang, ambulan datang, kondisikan posisi tubuh tetap line position ya, tetap lurus, tidur lurus, kemudian upayakan posisi jalan napasnya tetap bebas ya, tetap paten ya. Bisa kita lakukan dengan jauh trust ya sampai petugas datang. Namun ketika kita curiga ada tidak ada faktor servikal ya, bebas kita bisa melakukan happy jingle ya. Namun ketika kita ini ada gangguan, ada fraktur, curiga adanya fraktur servikal, kita lebih aman melakukan jauh trust ya. Sekali lagi ingat bahwa upaya ini dilakukan agar jalan napas tetap bebas dan tidak memperburuk korban ya. Terus sekali lagi jangan sampai kita menolong tapi ternyata yang kita lakukan adalah sangat-sangat keliru dan ini sangat merugikan korban ya. Sekali lagi teman-teman perawat semua ya, marilah kita belajar untuk senantiasa berbuat hal yang lebih baik ya. Hari ini lebih baik dari yang kemarin, esok lebih baik dari yang sekarang. Begitu juga luar biasa ini ODS telah melakukan kegiatan seminar yang sangat menarik materinya, dan saya lihat ini teman-teman juga antusias mengikutinya. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan pengetahuannya sehingga nanti mampu melakukan pertolongan pada korban dengan tepat dan benar ya, tidak salah ya. Oke, teman-teman semuanya ya, semoga masih tetap semangat di jam siang yang jam-jam ngantuk ini ya. Mudah-mudahan tetap bersama kita sambil nyantai, silakan. Yang sambil kerja monggo, disambil silakan sambil santai mawon. Yang penting kita diskusi terkait dengan hal ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk semuanya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus pada korban pre-hospital dengan trauma kepala ya. Tapi secara umum sekarang kita sudah mulai menuju ke fokus pada korban pre-hospital dengan trauma kepala. Ini teman-teman, kita tidak boleh sombong ya. Kita lihat bagaimana secantik-cantiknya kita, seganteng-gantengnya kita. Sebetulnya kalau di foto ya seperti ini nampaknya ya. Bagaimana ini? Malah nampak kayak ada biru sama merah-merah. Pokoknya ada cacingnya ya. Ada arteri dan vena ya. Ternyata kita. Makanya kita jangan sombong. Bahkan kita harus senantiasa menjadi orang yang baik ya, introspeksi diri ya. Bagaimana kita juga bisa melakukan tata laksana kegawat daruratan ya. Tetap kita harus menjaga etika ya. Ini sangat penting sekali etika di dalam kita melakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Teman-teman semuanya, trauma kepala ini bisa dari mekanik atau fisik, bisa penyebab kimia, bisa karena faktor panas, bisa karena faktor elektrik, juga karena radiasi. Kalau kita sudah seperti ini, ya bagaimana kita memberikan pertolongan ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini beserta dengan keluarganya dilindungi dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ini teman-teman, bagaimana ini ya, semua pasien, semua korban dengan trauma kepala atau muka ini semua kita anggap menderita cedera tulang kepala, tulang leher, servikal, sampai betul-betul terbukti bahwa tidak ada fraktur servikal ya. Ketika ada trauma kepala ya, trauma daerah wajah, maka kita harus memperlakukan seperti korban ini mengalami fraktur servikal. Sampai kapan? Sampai betul-betul terbukti bahwa korban tidak mengalami fraktur servikal. Ya, teman-teman ya. Nah, cedera kepala ini teman-teman ya ternyata merupakan penyebab kematian yang tertinggi. Untuk usia di bawah 45 tahun, 70%
kematian disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas ya. Sekali lagi teman-teman, sebagai bentuk daripada pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan, maka teman-teman ya harus memiliki SIM ya, berkendaraan dengan tertib sesuai dengan aturan ya, memakai helm ya. Seperti itu, kalau tidak ada lampu merah ya jangan terus ya, nyalipnya juga bagaimana itu teman-teman. Semoga-modahan kita ya, anak cucu kita juga, keluarga kita dihindari dari terjadinya kecelakaan ini ya. Sekitar 40% penderita cedera multiple ini akan mengalami cedera susunan saraf pusat ya. Dan kelompok ini akan mengalami risiko angka kematian 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak adanya cedera susunan saraf pusat ya. Mudah-mudahan kita diamankan, dilindungi oleh Yang Maha Kuasa ya, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Ini teman-teman, kita review kembali, mengingat-ingat kembali bagaimana anatomi kepala ya. Ini ada tengkorak ya, ada selaput ya, ada menium ya, ada cerebrum ya, otak besar otak kecil, ada batang otak pons ya, kemudian ada medulla oblongata, juga ada sumsum tulang belakang ya. Kalau terjadi fraktur darah lumbal yang Frank Aprenbe yang sakit mengenai saraf semuanya, bisa terjadi kelumpuhan dari mana? Dari saraf sumsum tulang belakang ke bawah. Kalau itu ada fraktur lumbal dan mengalami kelumpuhan di daerah paha kaki ya, di daerah saluran genital ya, maka tidak bisa BAK ya. Kemudian kalau ada fraktur servikal maka tidak bisa bernafas, jantungnya tidak bisa berdenyut. Apa yang terjadi? Ya, kemungkinan terjadi korban bisa meninggal. Ya, ini tengkoraknya, ini ada dura mater, arachnoid mater dan pia mater, bahkan ada yang dikatakan dengan istilahnya subarachnoid ya, ada epidural dan ada subdural ya. Ini teman-teman, kita mengingat kembali, kulit kepala terdiri dari 5 lapisan yang dibebat dengan scalp, yaitu skin yang pertama ya, atau kulit yang ini membuat tubuh kita indah, kepala kita indah, ditumbuhi rambut ya. Kemudian bagaimana ada jaringan penyambungnya, connective tissue, ada galea aponeurotica, jaringan ikat yang berhubungan langsung dengan tulang tengkorak, juga ada jaringan penunjang longgar untuk merupakan tempat terjadinya perdarahan subgalea ya, adanya hematum subgalea. Kalau benturannya tidak keras, tidak sampai ke tulang, tidak sampai ke tengkorak, mungkin hanya mendol saja. Kalau orang bilang ini apa namanya, hematum ya, hematum cuman yang di ekstrakranial, mentol saja tapi nggak sampai ke tulang tengkoraknya ya. Kemudian ada perikranium scalp ya, yang memiliki vaskularisasi kepala sangat baik, sehingga jika terjadi luka sedikit saja juga akan menimbulkan perdarahan yang cukup banyak bila terjadi luka di daerah sini ya. Nah, luka kulit kepala ini ya, ingat teman-teman, ini kaya akan vaskuler, bisa berdarah hebat, namun kebanyakan perdarahan pada kepala dapat dikontrol dengan penekanan langsung pada daerah yang luka ya. Ini gambarnya bagaimana ketika terjadi luka ya, kemudian dilakukan penekanan ya, coba tekan ya, untuk menghentikan perdarahan. Nah, ini ya. Tulang kepala terdiri dari calvarium dan basis cranii. Nah, kita mengenal fraktur basis cranii. Nah, ya, sudah tidak asing terngiang-ngiang di telinga kita. Basis cranii berbentuk tidak rata dan tidak teratur, sehingga bila terjadi cedera kepala dapat menyebabkan kerusakan pada bagian dasar tengkorak. Oke. Nah, ini gambarnya bagus ya. Ini gambar apa, teman-teman? Ya, raccoon S ya. Raccoon. Iya. Kalau kita melihat binatangnya ya, cakep, cantik ya. Nah, kalau kita melihat matanya bagaimana? Khasnya matanya. Nah, ini raccoon S ya. Kemudian ini beetle sign ya. Bagaimana tanda khas daripada adanya fraktur. Kemudian ini ya. Nah, kalau ada fraktur kali ini, dapat kita melihat bagaimana yang terjadi seperti ini. Oke. Bisa juga nanti ini sertai dengan otore dan rhinore ya, yang terjadi ini ya. Ini teman-teman, jenis-jenis trauma kepala itu bisa menyebabkan fraktur, baik yang terbuka maupun fraktur yang tertutup. Nah,
Frakturnya pun bisa linier, bisa impresi, bahkan bisa yang non impresi. Ini yang kemudian terjadi fraktur trauma kepala. Kalau kita lihat gambar ini ada luka robek, mungkin habis caruk ya, bagaimana kena bacok ya. Ini kalau mudah-mudahan sekarang sudah zamannya. Kemarin kita agak merinding juga mendengar di ini ya, di Jember, di daerah perbatasan Jember Banyuwangi ini ada malam-malam ada kegiatan seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan Allah menambahkan keimanan dan ketakwaan kita, menghargai nyawa ya. Ketika kita ada korban aja kita bingung menolongnya. Apalagi ada orang yang sehat langsung dilakukan pembunuhan-pembunuhan yang luar biasa seperti itu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Makanya kita sebagai perawat, selain kita meningkatkan kemampuan kita, skill kita, juga kita meningkatkan spiritual kita ya, meningkatkan etika kita ya, meningkatkan bagaimana, karena manusia itu ya meliputi bio, psikososial, spiritual ya. Ini bagaimana bisa juga terjadi penetrasi trauma ya. Gitu ya. Jadi ada balet fragmen ya. Nah, ini luka kulit kepala tadi sudah kita sampaikan bahwa kayak vaskuler dan bisa berdarah hebat, namun bisa kita balut tekan ya. Nah, ini kerusakan otak akibat cedera bisa menimbulkan kerusakan primer dan kerusakan sekunder ya. Ternyata trauma kepala ini tidak hanya kerusakan otak primer saja, tapi bisa menyebabkan kerusakan otak yang sekunder ya. Dengan pertolongan yang tepat nanti semua diharapkan bisa terselamatkan nyawa korban ya. Kerusakan otak primer diantaranya ada epidural hematom, subdural hematom, dan ada intrakranial cerebrum hematom ya. Kerusakan otak sekunder bisa kan terjadi udem otak ya, bisa iskemik otak, bisa juga mengalami infak. Ini kerusakan sekunder akibat daripada adanya trauma. Nah, jenis perdarahan pada trauma kepala ini bisa, tadi yang saya sampaikan, bisa ekstrakranial, bisa intrakranial ya. Bisa terjadi perdarahan epidural ya, perdarahan subdural ya, perdarahan intracerebral. Kalau kita tadi ada lapisan otak, ada DAP istilahnya, dura mater, arachnoid mater, dan pia mater ya. Dari dura ada epidural dan ada subdura. Di atasnya dura dan di bawahnya dura mater ya. Terjadi kalau kita melihat bagaimana gambaran CT scan terjadinya perdarahan epidural, perdarahan subdural, dan perdarahan intracerebral ini. Kita melihat bagaimana kalau di epiduralnya ya. Dan teman-teman kalau di rumah sakit terjun ya, ada pemeriksaan di rumah sakit Dr. Subandi sudah lengkap sekali. Ada kalau ada trauma kepala, kemarin itu saya cerita ya, pada waktu saya ngobrol-ngobrol dengan teman perawat itu disampaikan ada korban kemudian kecelakaan dibawa ke rumah sakit ya, masih DCS 456 bisa telepon orang tuanya, bu saya mengalami kecelakaan, saya di sini kondisi saya seperti ini, saya merasakan ini, kemudian dibawa ke rumah sakit, namun tiba-tiba besoknya korban itu meninggal ya. Korban itu meninggal. Apa teman-teman yang terjadi? Kemungkinan terjadi adalah lucid interval ya. Kemungkinan adanya EDH. EDH ini pelan-pelan ya, pelan-pelan. Makanya teman-teman kalau kita di rumah sakit tadi itu pengawasan GCS itu harus betul-betul dilakukan. Sehingga ketika terjadi epidural, kesadaran mulai pelan-pelan menurun, kita lakukan CT scan, terdapat gambaran ini, kemudian langsung dilakukan pertolongan, maka bisalah terselamatkan. Namun apabila terlambat bisa menyebabkan kematian ya. Kemudian teman-teman bagaimana ada tindakan untuk mengukur intrakranial, juga ada burhul juga ya ini. Kemudian berdasarkan skala yang paling penting kalau di rumah sakitnya, kalau pre-hospital ini yang paling penting teman-teman bisa mengukur GCS. Ini sangat-sangat penting sekali ya. Kelihatannya GCS sering kita kata-katakan, maka ini nanti teman-teman semuanya harus menguasai bagaimana cara mengukur GCS ya. Bisa dipraktekkan nanti mungkin ya, bagaimana mengukur GCS yang benar ya. Kalau GCS itu 14 sampai 15, verbal motorik jumlahnya 14 sampai 15 itu adalah cedera otak ringan ya. Kemudian kalau di bawahnya antara 9 sampai 13 bisa dikatakan sebagai cedera otak sedang. Kalau dulu ya, cedera otak berat dikatakan antara 3 sampai 8 ya. Nanti ada, kita sama-sama mengingat bagaimana kita mengukur GCS, karena sangat penting ini ya, terkait untuk trauma kepala. Nah, kelainan difus ini bisa terjadi komosis cerebri maupun difus axonal injury
ya, yang kelainan difus yang bisa terjadi. Nah, ini tadi penyebab daripada cedera sekunder ya, tadi ada cedera primer, ini ada cedera sekunder yang saya sampaikan bisa terjadi apa? Karena adanya hipoksia yang tidak tertangani, bisa adanya hipoperfusi, PPP yang menurun, bisa karena kejang, ya, bisa karena ada hipotermi, dan bisa karena ada hipoglikemia. Mohon maaf, ada yang bocor. Dari dulu nggak pernah ikut lagi. Ada yang bocor ya? Baru kemarin itu kan ikut yang ini. Ya, terima kasih. Jadi ini hal-hal yang bisa menyebabkan cedera sekunder, teman-teman. Ini sangat penting sekali bagi kita untuk memberikan pertolongan ya supaya tidak terjadi hal ini. Bisa tadi jalan napas kita bebaskan sehingga tidak terjadi hipoksia ya. Bisa hipoperfusinya, bagaimana kalau dapat perdarahan, perfusi tidak menurun ya. Kita berikan pertolongan di pre-hospital dengan masalah infus ya. Kemudian bila terjadi kejang, bagaimana supaya lidah tidak tergigit. Jika tidak terjadi apneo ya, itu nanti adalah tugas kita bagaimana menghindari ya, supaya tidak terjadi cedera sekunder ya. Begitu juga bila terjadi hipertermi ya, hipoglikemia ini juga bisa menyebabkan terjadinya cedera sekunder pada korban. Nah, ini yang dapat menyebabkan kerusakan otak sekunder tadi itu dari hipovolemia akan bisa menyebabkan hipoksia dan iskemia ya. Kemudian dari hiperkarbi bisa menyebabkan vasodilatasi TIK yang meningkat ya. Dari hipoksia bisa menyebabkan pula iskemia ya. Ini kerusakan-kerusakan sekunder yang bisa terjadi karena adanya hipoksia, adanya hipoperfusi, adanya kejang, adanya hipertermi, adanya hipoglikemia ya. Hipovolemi, hiperkarbi, hipoksia bisa menyebabkan adanya cedera sekunder ya. Berikutnya, bagaimana pemeriksaan neurologis tadi yang kita sampaikan, yaitu kita melakukan Glasgow Coma Scale ya, menilai derajat cedera kepala ya. Kemudian kita juga menilai tanda lateralisasi dengan kita melihat pupil dan kita melihat motorik dari korban ya. Nah, ini tekanan intrakranial teman-teman dalam keadaan konstan ya. Ini doktrin Monroe ya. Doktrin Monroe-Kelly teman-teman sudah terbiasa ya. Kita hanya mengingatkan saja bagaimana terjadi prosesnya, nanti ada gambarannya ya. Kemudian norma tekanan intrakranial berkisar antara kurang lebih 15 mm Hg. Nah, ini perdarahan apabila sebanyak 100 cc ini sudah dapat menimbulkan terjadinya kematian karena keadaan shock yang tidak tertangani ya. Bahayanya bisa terjadi apa teman-teman? Bisa terjadi herniasi otak ya, medula oblongata ke foramen magnum, bagian otak lain ke transtentorial ya. Ini bagaimana ketika kita melihat di dalam otak ya, ada arteri, ada otak itu sendiri, ada cairan cerebrospinal, ada vena ya, dalam kondisi normal seperti ini. Namun ketika ada massa, ada perdarahan, ada trauma, maka akan mendesak arteri, vena ini, otaknya terdesak sehingga keluarlah ini cairan cerebrospinal ya, kemudian venanya keluar ya, kemudian untuk di fase pertama mungkin bisa ada kompensasi ya, tapi kalau tidak segera tertolong maka terjadi dekompensasi sehingga bisa ICP ini akan menimbulkan kematian ya. Perdarahan ya, bagaimana intrakranial volumenya pelan-pelan sehingga seperti itu terjadi, sehingga ini bisa menyebabkan adanya kematian ya, intrakranial volumenya semakin menurun ya. Nah, ini gambarannya kita bisa melihat bagaimana ini nanti terjadi herniasi ya. Ini tempat-tempat ketertekan, kemudian ini akhirnya ke bawah, menekanlah di dalam otak-otak ini sehingga terjadi herniasi yang menyebabkan kematian ya. Istilahnya kita bisa mengatakan ada tekanan intrakranial yang meningkat itu ada trias-Cushing ya. Trias-Cushing itu terdiri dari tandanya yaitu hipertensi. Kalau pasiennya tensinya tinggi, kemudian tapi nadinya pelan, bradikardi. Kemudian respirasinya menurun. Ini salah satu dari trias-Cushing yang perlu kita waspadai ya. Nah, ini teman-teman, GCS yang tadi kita sampaikan bahwa
GCS itu sangat penting sekali bagaimana kita bisa menilai daripada mata, kemudian daripada verbal, dan daripada motorik kita ya, EY, verbal dan motorik ya. EY nilainya tertinggi 4 ya, verbal nilai tertinggi 5, motorik nilai tertinggi 6 ya. Bagaimana kita apabila pasien kita panggil, kemudian dia buka mata, kemudian tidur lagi, kita panggil lagi Pak, dia kita panggil lagi, kemudian dia tidur lagi, itu nilainya 3. Tapi kalau seperti ini, kalau saya melihat teman-teman yang ikut seminar ini, saya lihat masih banyak yang ini ya, spontan ya, 4 ya. Nah, ini saya melihat Pak, ini Pak Syarif, Pak Nia, ini masih 4 ini ya. Saya melihat ini lagi ya. Renita Galung ya. Renita Galung ini aneh. Ya, ini bukan mata spontan ini ya. Ini 4 ya. Kemudian kita panggil tadi langsung jawab, ini siapa, ini 4 gimana ya. Tapi kalau teman-teman kita panggil kemudian diam saja, panggil lagi bangun terus tidur lagi, itu nilainya 3. Kalau kita panggil tetap tidak bangun, kemudian kita rangsang dia nyeri, dia bangun, maka nilainya EY-nya adalah 1 ya. Kemudian respon verbalnya ya, ketika ini tadi saya panggil ini Renita saya ya Pak, saya, namanya siapa, ini jelas itu nilainya 5 ya. Coba sekarang saya yang lain saya coba ini. Bentar. Sini Mbak Indah nggak on kamera, Mbak Siani nggak on kamera, sebentar. Ya lihat teman-teman ini jam siang mungkin ada yang sholat, ada yang ini ya. Nah, saya melihat teman-teman yang on kamera, saya sapa. Ini banyak yang ini ya, nggak on kamera. Sebentar. Sini ya. Mbak Aisyah, Mbak Puput, Mbak Leli, masih banyak yang nggak on kamera, sehingga saya tidak bisa langsung praktek. Apa ya? Mbak Ulan mungkin, Mbak Ulan Wahyuning ini ya. Bagaimana kalau dipanggil ya bisa menjawab, kemudian menyebutkan namanya, rumahnya mana, jelas, itu tidak bingung. Dia adalah oriented, dia adalah nilainya 5 ya. Apabila kebingungan dia tanya namanya siapa, saya tadi sama ibu, nah dia bingung ya, itu nilainya 4 ya. Kemudian bagaimana kalau dia berupa kata-kata bahkan hanya gremeng, ini coba nih kalau saya panggil ini Bu Marta ini ya, Bu Marta atau Mas Widya Diarto, saya panggil dia tidak ada respon sama sekali ya, ya namanya siapa, diam aja satu ini, jadi tidak ada respon ini. Itu kalau kecelakaan. Tapi karena tidak on kamera ya mungkin lagi kerja ya, mungkin jadinya sebetulnya 456 gitu ya. Jadi kalau nggak ada respon, kita panggil, kita tanya, nggak ada suara sama sekali, dengan rangsang nyeri nggak ada suara, itu adalah nilainya 1 ya. Begitu juga dengan motorik. Apabila monggo, ini diangkat tangannya, ini Mbak Reni diangkat tangannya, kemudian mengangkat ya, angkat kakinya, angkat, itu nilainya 6 ya. Kemudian apabila ada kekurangan, kelemahan ya, kemudian bahkan sampai tidak ada pergerakan, kita rangsang jadi kayak apapun masih tidak ada bergeraknya, nilainya adalah 1. Jadi GCS terendah adalah 111 atau kita bisa mengatakan 3 ya. Nah, ini bagaimana ketika ekstensi ya. Ketika ekstensi pergerakan ini abnormal fleksi, bagaimana nilainya ya. Ini. Bagus mana abnormal fleksi sama ekstensi ya? Bagus ya. Nilainya bagus ya. Abnormal fleksi. Ekstensi ini sudah ada kelemasan ya. Kalau yang abnormal fleksi ini ada kaku-kakunya, ada kejang-kejangnya maksudnya. Pergerakan ya. Nah, ini teman-teman bagaimana kita juga selanjutnya kita melihat respon pupil ya. Bagaimana Mbak Sukma Wijayanti ini bisa melihat respon pupil temennya ya. Kita melihat kalau yang atas ini masih ukurannya masih normal ya, isopor ya, tidak ada radiasi. Refleks cahayanya kita lihat pakai senter ya, pakai cahaya, bagaimana kita bisa melihat cahayanya ya. Untuk di B ini ada dilatasi pupil ya, teman-teman bisa melihat bagaimana nanti kalau ada korban ternyata ada mengalami dilatasi pupil ya. Bahkan yang C ini gambarnya adalah ada pupil yang dikatakan antisopor ya, kanan sama kiri tidak sama ya. Sebelah kanan dia lebih mediasis, lebih melebar, untuk yang kiri dia masih kecil. Ini
masih terjadi pupil anisopor ya. Ini bagaimana teman-teman nanti perawat-perawat itu harus pinter bisa mengetahui respon pupil ya. Ukurannya bagaimana, refleks cahayanya bagaimana, kemudian simetris enggak antara kanan sama yang kiri. Nah, berikutnya bagaimana pemeriksaan lateralisasi pada korban yang masih sadar, mungkin bisa kita suruh megang tangan, genggam tangannya, suruh menggenggam jari kita mungkin ya, digenggam kanan kiri kuat mana dia menggenggamnya, apakah ada kelemahan di salah satu sisi ya. Untuk korban yang tidak sadar mungkin tangannya bisa kita angkat kemudian kita lepas. Nah, kalau orang sadar tangannya akan jatuhnya tidak langsung, tapi pelan-pelan gitu ya. Tapi kalau orang yang ada fleginya langsung jatuh gini ya. Kalau teman-teman coba ini, teman-teman kalau ada teman di sampingnya, kalau tidur mungkin ya, diangkat tangannya kemudian ditaruh. Nah, dia tidak akan langsung jatuh. Itu kalau tidak ada kelemahan. Tapi kalau korban itu kelemahan, blek langsung banter gitu suaranya, gitu ya. Kanan kiri apakah ada kesamaan antara kanan? Oh, yang kanan masih bisa. Turunnya secara pelan-pelan yang kanan tangannya setelah kita angkat. Kakinya begitu juga. Namun ketika yang sebelah kiri ternyata turunnya langsung. Jadi ada lateralisasi. Ini ada proses seperti ini ya. Teman-teman ya, semuanya bagaimana di upper motor neuron ini, di brain, di pons-nya ya, ada persilangan di sini ya, di medula ini. Kemudian istilahnya kalau kita bilang low motor neuron ya sama upper motor neuron ya, ada persilangan sehingga kalau ada kelainan di sisi kiri, maka yang lumpuh di sisi kanan. Begitu juga kelainan ada di sisi kiri, maka lumpuh di sisi kanan. Kalau kelainan di sisi kanan, ada kelumpuhan di sisi kiri ya, ada persilangan di sana, upper and lower motor neuron ya. Nah, teman-teman, ini yang perlu dilakukan lagi yaitu bagaimana primary survei kita ya. Kita tadi sudah di pengetahuan awal tadi di umum ya, bagaimana primary survei itu meliputi tingkat kesadaran awal ya. Kesadaran awal, alert ya, kemudian respon verbalnya bagaimana terhadap rangsangan, kemudian respon nyerinya, bahkan juga tidak ada respon sama sekali. Ini berarti korbannya tidak sadar, tidak ada respon, ya, tidak sadar. AFU ya, kita harus memahami terkait dengan AFU ini, teman-teman semua. Saya rasa sudah paham tentang AFU, tinggal kita mengaplikasikan lagi nanti apabila ada korban, ya. Nah, jangan lupa penanganan cedera kepala ini selalu airway breathing sirkulasi ya. Ini yang kita dulukan untuk menghindari kerusakan otak yang sekedar tadi itu. Bisa terjadi hipoksi dan lain-lain tadi itu bisa kita cegah. Ketika kita mampu melakukan pertolongan dengan benar ya. Bagaimana airway-nya ya, selalu kita bebaskan jalan napas dan kita waspadai adanya fraktur servikal. Ingat tanda-tanda kecurigaan adanya fraktur servikal, jika koma segera lakukan airway definitif ya. Ini kalau kita bisa melakukan intubasi, kalau ini bisa, atau mungkin pakai ini LMA ya. Sekarang teman-teman kalau bahkan di praktek mandiri berdasarkan Permenkes yang baru itu kita harus menyediakan ada PTT ya, ada LMA, ada OPA NPA, itu harus ada di praktek mandiri teman-teman, karena memang semakin lama peningkatan kemampuan perawat ini semakin ditingkatkan ya, supaya kita betul-betul mampu memberikan pertolongan yang baik pada korban maupun pasien ketika kita menemukannya ya. Ini penderita cedera kepala cenderung mengalami muntah ya. Persiapan untuk imobilisasi dilakukan dengan lock roll. Jadi kalau ada waktu teman-teman nanti bisa melakukan simulasi lock roll ya. Kalau di seminar ini mungkin teman-teman bagaimana kita memiringkan pasien bersama-sama. Ada yang mengatur ya, itu dari kepala, kemudian bagian dada, bagian perut dan kaki sama-sama diiringkan. Kita jaga kestabilan antara tulang servikal, jadi kita garis lurus, kita lakukan miring kiri dengan bersama-sama, dihitung ya, ini namanya lock roll ya. Nah, bagaimana berikutnya yaitu breathingnya, berikan bantuan ventilasi untuk mencegah terjadinya hipoksia, hiperkardi ya, ini juga kita cegah ya. Kemudian sirkulasinya bagaimana bila terjadi hipotensi, hipoksia, apakah ada perdarahan ya yang banyak, segera dipasang infus ya. Kemudian disability ya, selalu nilai GCS tadi pantau adanya tanda lateralisasi. Berikutnya secondary survey ya. Secondary survey teman-teman nanti perlu melakukan pemeriksaan head to toe ya, mulai dari kepala sampai kaki, apakah ada luka-lukanya,
apakah ada frakturnya, ya, apakah ada perdarahannya, atau adakah hal lain, mungkin ada benda tajam yang di situ, ya. Ketika kita melakukan heavy duty-nya, kemudian basic trauma life support ini, ya, kemudian kita di secondary survei perlu dilakukan ampel, ya, anamnesenya, alergi, ada enggak riwayat alergi, apakah ada habis minum obat korbannya, ya, apakah habis makan sesuatu, ya, pas illness, ya, mungkin habis makan sesuatu, mungkin habis minum obat, ya, mungkin habis minum alkohol, itu kita tanya-tanya, ya, semuanya. Kemudian bagaimana lingkungannya yang mempengaruhi terjadinya trauma ini, ya. Nanti kemudian dilanjutkan dengan ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang lebih lengkap, ya, yaitu pemeriksaan rongsen foto, ya, CT scan, dan yang lain-lain. Jadi intinya teman-teman, di pre-hospital head injury ini bagaimana ternyata peran daripada kita sebagai penolong yang prognosanya sangat bagus apabila ditolong, korban itu ditolong oleh teman-teman yang sudah memiliki kemampuan di bidang penanganan gawat darurat, ya. Kemudian di bidang kepala tadi itu bisa terjadi trauma primer dan sekunder, dan ternyata apabila kita bisa memberikan pertolongan yang bagus, kita mencegah terjadinya hipoksia, ya, kita bisa mencegah terjadinya hipovolemik, ya, shock dan lain-lain, hiperkarbi, kemudian bisa menyebabkan hal-hal yang lain yang bisa kita cegah sehingga tidak menyebabkan terjadinya trauma sekunder. Ini adalah hal yang sangat luar biasa untuk kita bisa memberikan pertolongan kepada korban, ya. Nah, ini mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat, ya, bermanfaat buat kita semua, menggugah semangat teman-teman bagaimana teman-teman bisa semakin yang lama, yang awalnya sudah mengetahui semakin paham lagi, bila awalnya belum terpapar mungkin bisa bermanfaat untuk itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.